anugerah dari Tuhan kita bisa berada di tempat ini, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Kau limpahkan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kembali kami datang padamu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Anugerah bagi kami Bapa, kami datang kepada Engkau Bapa, kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih ya Bapa buat pagi ini, buat anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap diberkati Engkau Bapa. Kami siap mendapatkan bagian yang terbaik daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga siap mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Kau akan memimpin menyertai mereka untuk sampai ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Kami juga saat ini memang bersehati berdoa. Kami mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu sekitar kami Bapa. Penguasa-penguasa di udara kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Kau pada saat ini. Biar kami sungguh beribadah pada saat hari ini Bapa. Sungguh-sungguh Bapa konsentrasi hanya kepada Engkau ya Bapa. Biar apapun yang mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Rajaku
datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
bisa merindukan air, bahkan lebih dari itu. Kita sungguh-sungguh rindu akan Dia, rindu akan hadirat-Nya, rindu akan firman-Nya, rindu akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari kita sungguh siapkan hati kita. Seperti
Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Nikmati Dia, sungguh baik bagi kita. Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Yesus baik. Kita berikan kemuliaan atas kebaikan Dia bagi kita. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami pada pagi ini benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus baik bagi kami. Amin. Haleluya. Kami mau terima berkat-Mu pagi ini Tuhan. Firman-Mu yang menggugah setiap hati kami. Dan Engkau yang akan menyampaikan langsung kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikanlah perkata-kata-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang menggugah setiap kami. Dan memberkati setiap kami ketika kami pulang dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin. Pagi ini saya bersama-sama diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya berterima kasih buat Bapak Pendeta Yohanes yang sudah memberikan kesempatan, Bapak Pendeta Yahya dan juga semua rekan-rekan dari majelis. Terima kasih untuk pemain musik dan juga jemaat yang dikasih Tuhan. Walaupun saya tidak bisa melihat jelas Bapak Ibu semua, tapi hati saya sungguh merasakan kebersamaan dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kebaikan Tuhanlah yang membuat kita bisa bertemu di tempat ini. Amin saudara ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nanti saya akan membacakan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon anak Yohanes. Yang pertama, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, bahwa yang pertama dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang ada saat itu bersama dengan murid-murid yang lain?" Tetapi dalam bahasa asli dikatakan, "You love me more than this." Mengasihi aku lebih dari apapun. Yang kedua, saudara. Ini slide kedua ya. Betul ya, slide kedua ya. Oke. Dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku? Benar-benar mengasihi aku." Dan yang ketiga dikatakan, "Mengasihi aku." Sebagai, benarkah engkau sahabat? Nah, saudara, nanti kita akan kupas lebih dalam dan kita akan kupas bersama-sama perikop ini. Saudara, saya punya satu ilustrasi. Di sini ada gambar bunga layu ya. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ilustrasi ini dari seorang hamba Tuhan, dosen di sekolah Alkitab Asia Tenggara. Nah, beliau bercerita sebuah kesaksian ini ilustrasi, saudara ya. Nah, jadi seorang hamba Tuhan, dia mengunjungi jemaatnya, menengok ke satu rumah sakit. Dan ketika dia datang ke rumah sakit itu, dia membawa sebuah bunga. Dia simpan bunganya di tempat samping tempat tidur. Dan ketika itu pemuda ini kurang lebih usianya sekitar 30 tahunan, saudara. Dan ketika hamba Tuhan ini bilang, "Bagaimana keadaanmu?" Dia bilang, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." Dia menangis, saudara. Dia bilang, "Pak Pendeta, saat ini saya sedang sakit kanker stadium 4B, getah bening. Saya minta kesembuhan dari Tuhan. Kalau saya disembuhkan oleh Tuhan, maka saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya akan menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Saya akan berikan semuanya untuk Tuhan." Kemudian Pak Pendeta berdoa, saudara. Mendoakan pemuda ini. Setelah berdoa, amin, Pak Pendeta ini pamit pulang, saudara. Ketika dia mau pamit pulang, pemuda itu bilang, "Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta mengunjungi saya dengan memberikan bunga yang layu?" Pak Pendeta ini bilang, "Ketika engkau SMA, Bapak meminta engkau melayani Tuhan. Tetapi engkau mengatakan, 'Pak Pendeta, maaf, saya belum siap. Saya masih SMA. Saya belum bisa melayani Tuhan. Nanti kalau sudah kuliah, saat ini saya sedang sibuk mau ujian.' Kemudian setelah dia kuliah, Pak Pendeta ini bilang lagi, 'Nak, bantu Bapak ya melayani Tuhan. Karena
engkau sangat berbakat. Pemuda di gereja kami sangat membutuhkan kamu. Talentamu luar biasa. Bisa bermain musik, bisa memimpin pujian. Sesekali, saudara. Tapi pemuda itu bilang, Pak Pendeta maaf, saya banyak tugas kuliah. Nanti kalau saya sudah bekerja, saya akan melayani Tuhan. Banyak waktu saya setelah selesai kuliah. Kemudian di akhir semester akhir dan lulus, kemudian bekerja di satu perusahaan. Cukup sibuk, saudara. Kemudian Pak Pendeta bilang, nak, bantu Bapak ya sekarang melayani. Bapak sangat butuh pelayananmu, membantu di gereja. Kemudian pemuda ini bilang lagi, Pak Pendeta maaf, saya sekarang banyak tugas di kantor. Saya belum bisa melayani Tuhan. Dan akhirnya pada usia ke-30 dia mengidap kanker stadium akhir, getah bening. Dan dia menangis kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Kalau saya disembuhkan maka saya akan melayani Tuhan. Saya akan menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Pak Pendeta bilang, kenapa hari ini saya memberikan bunga yang layu? Karena engkau sudah memberikan yang layu buat Tuhan. Maaf saudara, saya mengatakan lebih dalam dari itu. Memberikan sampah buat Tuhan. Berapa banyak orang Kristen? Saya percaya di tempat ini tidak ada, saudara. Adanya di Nigeria dan Afrika Utara, saudara. Ketika akhir hidupnya baru dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika dia sakit dan dia minta disembuhkan oleh Tuhan dan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia bisa maksimal. Di mana mereka, saudara? Oleh sebab itu hari ini temanya, aku mengasihimu. Katakan yes, saudara. Saudara mau mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun? Amin. Diberkati atau tidak diberkati tetap mengasihi Tuhan, amin. Disembuhkan atau tidak disembuhkan tetap mengasihi Tuhan, amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan kasih yang begitu besar buat kita. Ketika Tuhan Yesus menyatakan pernyataan ini kepada Simon anak Yohanes. Saya pernah membaca ayat ini beberapa ulang kali. Saya pikir Tuhan Yesus mau balas dendam. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan Yesus tanya 3 kali, saudara. Enggak, saudara. Enggak kayak gitu. Tuhan Yesus enggak kayak gitu, saudara. Tapi kita mau kupas sama-sama. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Sebelum masuk ke ayat ini, saya ingin menyampaikan tentang 4 jenis kasih. Slide berikutnya. Yang pertama adalah kasih eros. Kasih eros adalah cinta kasih, ada hawa nafsu di situ. Tapi sebelumnya saya mau masuk tentang bagaimana aku mengasihimu. Kata kasih itu apa, saudara? Ya, kata kasih itu memaknai tentang belas kasihan. Isi saya boleh bacakan. Arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mengasihi. Arti mengasihi menurut KBBI adalah menaruh belas kasih kepada seseorang. Menaruh belas kasih. Saudara, di tempat ini pasti menurut saya ada. Saudara mengasihi yang bukan anggota keluarga saudara. Ketika saudara ada di jalan, ketemu orang yang saudara, tiba-tiba hati saudara muncul belas kasihan dan saudara pengen sesuatu, melakukan reaksi itu. Entah memberi uang, entah memberi sikap saudara, entah saudara memberi makanan kepada orang tersebut. Tetapi itu muncul dari belas kasihan dan itu kadang kerasa di hati saudara.
Pernah nggak saudara ngamin kayak gitu? Ya. Nah, bagaimana kita, hati kita, belas kasih ini kepada Tuhan. Di dalam kita beribadah, di dalam hubungan intimasi kita kepada Tuhan, dan di dalam sikap kita dimanapun kita berada. Nah, 4 kasih ini, yang pertama eros tadi, tentang hawa nafsu. Silahkan boleh Yuli bacakan arti dari eros. Kasih eros adalah kasih asmara atau seksual antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Saudara, maaf kalau di sini ada yang belum menikah, tapi kebanyakan sudah pada menikah dan sudah menjadi orang tua. Nah, ketika suami dan istri memiliki hasrat, saudara, dasarnya dari kasih eros. Oleh sebab itu, kalau kita pakai kasih eros, pasti selalu ada tujuan, dan tujuan setelah tercapai diakhiri, selesai. Tuhan mau kasih kita kepada Tuhan, nggak kayak gitu. Oleh sebab itu di dalam pernikahan, ketika datang sepasang pengantin kepada Bapak Pendeta Yohanes, diberkati, saudara. Mereka datang dengan kasih eros, tapi ketika di altar Tuhan digantikan dengan kasih agape. Bapak Ibu masih ingat janji nikah kita yang sudah menikah? Aku, Wawan, akan mengasihi istriku Yuli, istriku satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan. Boleh dikecilkan sedikit? Agak ngedengung, sorry. Ya, aku mengasihi di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan jemaat. Aku akan mengasihinya dalam keadaan suka dan duka. Kalau kita pakai eros, gak bisa kayak gitu, saudara. Nah, kemudian yang kedua, Pileo. Kasih Storge phileo. dulu, sorry. Kasih storge adalah dari kata Yunani yang berarti cinta keluarga. Ikatan antara ibu, ayah, putra, putri, saudara perempuan, dan saudara laki-laki. Iya, cinta kasih karena kita ada hubungan, saudara. Jadi kalau kita nggak ada hubungan, ya kita nggak bisa mengasihi. Pileo. Kasih phileo adalah kasih yang setara atau identik dengan ikatan persaudaraan, brothership, kesukuan atau comradeship, dan kewarganegaraan, citizenship. Ya, jadi persahabatan juga, kemudian juga kesukuan tadi dikatakan. Karena kita sama-sama orang Sunda atau orang Chinese, sehingga ketika kita ketemu di daerah tertentu, atau kita sama-sama orang Jawa Barat, kalau ketemu di Irian, kita jadi senang, saudara. Ya, kasih persahabatan. Dan yang terakhir adalah agape. Kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Kasih yang mengorbankan atau rela mengorbankan untuk orang yang dikasihinya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini buat saudara dan saya di tempat ini, di seluruh dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kasih karunia itu, saudara. Oke, kita akan masuk pembahasan dari ayat yang pertama, ayat 15. Dibacakan ayatnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, pernyataan yang pertama, Tuhan Yesus menanyakan, ketika saya awal membaca ayat ini, saya pikir
Sama ketiga poin itu, tapi ternyata berbeda. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Atau dalam bahasa aslinya, lebih dari apapun, saudara. Dari hobi kita, dari kesukaan kita, bahkan dari pasangan kita. Saudara, ini menjadi satu perenungan buat kita. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Yang setuju katakan yes. Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Katakan yes. Oleh sebab itu pasti ibadah akan lebih semangat. Amin. Saat teduh akan lebih semangat. Amin. Doa akan lebih semangat. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, saudara. Ada banyak orang ketika pandemi, saudara. Ibadah sudah menjadi kebiasaan melalui online. Sambil mereka beribadah, mereka melakukan hobi mereka. Saudara. Ada yang berolahraga pagi sambil ibadah karena online. Sudah ibadah? Sudah online. Ada yang salah? Enggak, saudara. Tapi enggak mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Masih banyak lagi yang lain. Ketika ini saya renungkan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaan saudara dan saya. Mengasihi Tuhan lebih dari harta saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Katakan yes. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, maka maknanya akan lebih luas, saudara, di dalam hidup saudara. Karena yang sedang saudara kasihi bukan manusia, tapi yang saudara kasih adalah Tuhan. Saudara gak akan lihat siapa yang ada di gereja, siapa yang melayani di gereja, posisinya gimana, AC-nya kagak dingin atau enggak, pujiannya fals atau enggak. Tapi kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ketika mengasihi Tuhan lebih dari apapun, saya kasih ilustrasi tadi tentang kasih kalau di eros digantikan menjadi agape. Saudara, Efesus 5 ayat 22 dan 23 nanti saudara bisa baca di rumah. Saya sedang mengupas pasal ini untuk menjadi bahan skripsi saya. Dan sudah mau selesai. Saya dapat berkat tentang bagaimana jemaat adalah gambaran dari seorang istri dan Kristus gambaran dari seorang suami, saudara. Nah, orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun itu adalah di dalam Efesus 22 dikatakan di situ menyerahkan dirinya. Istri itu menyerahkan dirinya dan suami memberikan pimpinan. Saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun adalah memberikan diri saudara kepada Tuhan. Dan memberi diri saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan. Apapun saudara. Saya udah ngerasain betul-betul ketika dipimpin oleh Tuhan. Keluarga, pekerjaan, pelayanan. Indah banget saudara. Walaupun fisik saya ada yang menurun, tapi hati saya ngerasain semangat di dalam Tuhan. Ya, ayat 16. Mengasihi Tuhan sama dengan benar-benar mengasihi aku. Memprioritaskan Tuhan, seperti yang ditulis dalam Markus 12 ayat 30.
Nah, saudara, ketika yang kedua ditanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Saudara, kalau pasangan ketika ditanya, kalau pacaran kan nyatain aja gitu kan ke perempuan. Saya dulu pernah nyatain sama Yuli bahwa saya mengasihi dia. Ya. Saya masih ingat 29 Agustus 99 saya deklarasi sama dia, saudara. Di rumah makan Hokben di Setiabudi, saudara. Nah, kemudian dijawab, kan seneng saudara ya. Jadian ceritanya. Tapi 8 bulan dari situ Yuli tanya, Koko kapan ngelamar saya? Artinya saya harus membuktikan bahwa saya benar-benar mengasihi dia. Saya doain, saudara. Saya bilang sama mama saya, Mah, saya betul-betul mengasihi Yuli. Saya minta tahun depan mama melamar Yuli. 13 April 2001 saya ngelamar Yuli. Karena saya mau nyatakan saya benar-benar mengasihi dia. Ini manusia, saudara. Ketika saudara dan saya, apakah saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan? Ini jadi perenungan buat kita. Kita buka Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saudara, di dalam bahasa aslinya adalah dikatakan segenapmu. Jadi semua yang ada di dalam saudara itu dikeluarkan untuk mengasihi Tuhan. Kalau saya pernah ilustrasikan di Youth bahwa firman Tuhan ini adalah saudara masukkan handuk ke air, saudara peras. Kalau orang lain masih bisa peras berarti saudara belum maksimal. Peras lagi saudara. Orang lain masih bisa peras keluar air, saudara peras lagi, keluarin seluruh tenaga saudara. Masih belum juga saudara, orang lain bisa, saudara peras lagi. Saudara gini enggak mengasihi Tuhan? Banyak orang Kristen sedikit-sedikit kecewa. Sedikit-sedikit kecewa. Saya enggak mau melayani Tuhan, saya kecewa. Saya enggak mau lagi hadir di ibadah, saya kecewa. Khotbahnya disindir terus. Kalau kata saya bukan disindir saudara, tapi saudara dan saya ditegur Tuhan. Apakah saudara dan saya mengasihi, benar-benar mengasihi Tuhan? Yang setuju katakan yes. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya aminkan setiap saudara yang memberikan support itu, bahwa saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan. Yes! Apapun yang terjadi dalam diri saudara dan saya, kita tetap benar-benar mengasihi Tuhan. Gak ada yang bikin saudara jadi gagal. Dulu saya cukup sulit membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan, karena saya masih gagal benar-benar mengasihi Tuhan. Hari-hari ini saya cukup sangat bahagia sekali saudara. Di tengah-tengah mata saya seperti ini, saya seringkali dibangunkan Tuhan pagi, doa menyembah Tuhan, ngerasain hadiratnya aja udah syukur, ngerasain hadiratnya udah senang banget. Ketika saya kalau merefleksikan dalam dunia, apakah saya benar-benar mengasihi istri saya?
Seringkali saya gagal mengasihi istri saya, saudara. Contohnya, saya suka beberapa waktu kadang ada yang miskomunikasi membuat istri saya menangis. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Apakah Tuhan banyak menangis melihat saudara dan saya? Poin yang kedua, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saudara, dari pertanyaan ke-1 dan ke-2, saudara nanti perhatikan apa perbedaannya. Yang ketiga ayat 17. Yohanes 21 ayat 17 dalam versi firman Allah yang hidup. Sekali lagi Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, betulkah engkau sahabatku?" Petrus merasa sedih karena Yesus mengajukan pertanyaan untuk ketiga kalinya. Tuhan mengetahui hatiku. Tuhan tahu saya sahabat Tuhan. Kata Yesus, "Kalau begitu, berilah makan domba-dombaku." Saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yohanes? Dikatakan di dalam terjemahan aslinya, sahabatku. Saudara, kalau saudara perhatikan di pernyataan ke-1, ke-2, dan ke-3, pernyataan ke-1 dan ke-2, kenapa diulang, saudara? Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Tuhan tanyanya pakai apa, saudara? Kasih agape. Engkau mengasihi aku lebih dari apapun. Ketika engkau ditanya lebih dari apapun, kalau saya masih sayang ada sesuatu, saya gak bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena masih banyak yang mengganjal di hati saya. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Karena kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, saudara. Ada banyak orang datang melayani Tuhan karena harus ada impact buat dirinya, ada feedback buat dirinya. Saya mau mengasihi Tuhan kalau ada feedback buat saya. Seperti pemuda tadi, ketika saya disembuhkan maka saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ketika saya disembuhkan maka saya akan menyerahkan seluruh hidup saya buat Tuhan. Kenapa? Mau sehat mau enggak, berikan buat Tuhan. Enggak pakai syarat. Siapa di tempat ini yang masih pakai syarat kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Minta ampun sama Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun, jangan pakai syarat. Syarat A, syarat B, syarat C, syarat D, baru saya mau. Gagal, saudara. Mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan, pakai syarat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, banyak banget syaratnya, saudara. Maka gagal. Dan pernyataan ketiga, Tuhan Yesus tanyanya apa kepada Simon anak Yohanes? Dia pakai karena jawabnya pileo. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Jawabannya pileo, saudara. Nanyanya agape, jawabnya pileo. Nanyanya agape, jawabnya pileo. Pertanyaan ketiga, Tuhan nanyanya pileo, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Seperti sahabat. Disitulah Simon anak Yohanes menangis. Dia menyadari kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan agape, saudara. Saudara mau mengasihi Tuhan dengan agape? Mengasihi Tuhan gak pakai syarat? Apa yang membuat kita pakai syarat, saudara? Karena kita memandang Tuhan sama seperti kita.
Kita harus benar-benar memandang Tuhan yang begitu maha agung, yang luar biasa ciptaannya, yang super keren, super dahsyat, super maha segala-galanya. Kenapa masih banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan? Karena dia memandang Tuhan sama seperti dirinya, saudara. Kalau orang gak memandang Tuhan seperti dirinya, bahwa dia super maha segala-galanya, dia gak akan kecewa tuh. Orang yang masih kecewa, masih khawatir, masih takut, masih segala-galanya, itu adalah memandang Tuhan sama seperti pemikirannya, saudara. Tetapi orang yang memandang Tuhan super maha segala-galanya, dia akan mematahkan segala syarat-syarat itu, karena dia super segala-galanya buat kita. Katakan amin, saudara. Mau saudara ngalamin itu? Saudara, saya mau kasih kesimpulan terakhir. Saudara, kekristenan seseorang akan bertumbuh atau tidak dilihat dari cara saudara memandang Tuhan seperti apa, saudara. Siapa Allah yang saudara kenal? Saya sedikit kesaksian, beberapa waktu lalu saya melayani terakhir di sini Agustus, saudara. Mata saya masih jelas melihat saudara, namun saya pasti pakai kacamata +2. Tapi hari ini saya disembuhkan Tuhan secara luar biasa. Mata hati saya bisa melihat, dan Tuhan banyak bicara sama saya. Dari doa-doa yang seringkali saya datang, dan Tuhan terus memapa pelayanan saya, khususnya di Taman Kopo, bagaimana Tuhan memperjelas semua setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Mazmur 73 katakan, tapi bagianku adalah Tuhan, saudara. Saudara, pada bulan Februari, diawali bulan Januari, saya tabrakan, saudara. Karena saya sudah tidak bisa membedakan dari terang ke gelap, saudara. Jadi saya masuk ke basement, di sebuah gereja stairway, saya ngambil buku di perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Pilar sebesar 1,2 meter saya tabrak, saudara. Ya, mobilnya hancur. Kemudian dari situlah saya sudah tidak bisa menyetir mobil lagi, saudara. Hari-hari itu buat saya berat. Saya sering kali nangis kalau dengar pujian. Sama istri saya pergi ke dokter, saya menangis terus. Dan pada tanggal minggu kedua Maret, mata kanan saya harus dioperasi karena pembuluh darah saya pecah, saudara. Dan ternyata pembuluh darahnya ada 2, saudara, di depan dan di belakang. Yang di depan sudah diambil, yang belakang sudah mengering, saudara. Kemudian saya harus melalui proses yang kedua, karena setelah operasi retina saya harus mengalami katarak, saudara. Saya diangkat katarak saya, mulai terlihat lebih samar, dan selanjutnya dioperasi mata kanan lagi untuk mengambil darah yang mengering di belakang. Setelah diambil, saudara, mata saya terbagi 2, yang sebelah kanan. Sebelah kiri abu gelap, sebelah kanan samar-samar, saudara. 14 April, mata kiri saya, syaraf tepinya mengecil, saudara. Dan ketika konsultasi ke dokter, dokter bilang pilihannya ada 2, tidak dioperasi atau dioperasi. Tidak dioperasi, Bapak akan buta. Bila dioperasi, bisa saja pembuluh darahnya pecah dan menutupi mata Bapak, dan Bapak juga tidak bisa melihat. Saya pulang menangis, saudara. Tuhan, kuatkan hati saya untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Saya masih 49 tahun, bukan karena usia, saudara. Karena saya masih rindu melihat
pelayanan di Taman Kopo berkembang, saudara. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Saya masih rindu visi misi yang Om Yohanes sampaikan. Itu mengembang, saudara. Dan jemaat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Belum saya bilang, Tuhan, anak saya masih kuliah, mau masuk kuliah. Saya masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Dan bagaimana nanti pekerjaan karena membutuhkan semua aktivitas di luar istri saya. Saya menangis. Secara manusia, saya pernah lemah, saudara. Jadi kalau saudara pernah lemah, gak apa-apa, saudara. Bahkan saya pernah doa nangis sama Tuhan. Tuhan, saya pengen pulang aja. Tapi disitulah Paulus katakan, di dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan sungguh ada. Amin, saudara. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Saya berdoa tiap pagi, saudara. Saya penyembahan bersama, kadang istri saya bisa bersama-sama bangun pagi. Kami menyembah Tuhan. Satu hal saya bilang, Tuhan, kalau saya disembuhkan itu karena kasih-Nya dan janji-Nya buat saya. Tapi saya berdoa saat ini, berikan hati yang kuat, Tuhan, dan semangat yang kuat, sehingga saya bisa menyelesaikan semua pelayanan. Bahkan skripsi saya waktu itu baru bab 2, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan semangat yang luar biasa buat saya. 3 hari setelah operasi saya gak bisa lihat, saudara. Keluar kamar saya merayap, pegang tembok. Dan puji Tuhan, hari ke-4 saya melihat samar-samar. Jadi kalau orang tanya bagaimana kondisi Yohan, saya bilang sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin fisiknya saya cuma lihat saudara ini adalah sebuah bayangan saja. Tapi saya bisa merasakan kasih Tuhan yang besar buat saudara dan saya hari ini. Saudara, satu hal saja. Saudara mengasihi Tuhan dibutuhkan kata semangat. Katakan amin, saudara. Coba sebelah kanan kiri saudara bilang, semangat sama Tuhan. Semangat. Saudara, saya punya satu gambar. Maaf saudara, saya nggak pamer, saudara ya. Istri saya bilang nanti lihat foto ini pamer. Enggak, saudara, bukan pamer. Tapi saya sampai di puncak saya dapat ilustrasi ini, saudara. Kalau ikut Tuhan harus punya semangat. Saudara, fotonya udah keluar? Belum? Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Saya ini difoto sama istri saya. Saya bilang tahun depan kami sudah menikah 20 tahun. Nanti kalau punya berkat kami akan mengucap syukur. Ini jadi iklannya, saudara ya. Saya sampai di puncak ini. Sebelum saya mata seperti ini, waktu mata saya sehat, saya pernah lihat Google-nya, saudara. Foto di Google. Suatu saat saya bilang saya pengen ke Labuan Bajo. Saya pengen pre-wedding di sana. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika saya sudah di Labuan Bajo, mata saya sudah gak bisa lihat dengan maksimal. Tapi saya bilang, Yul, saya mau sampai ke puncaknya. Saya mau foto berdua sama Yuli. Kasih saya arahan. Dan saya modalnya cuman semangat. Dan kru perahu bilang, Bapak naik ke atas 800 anak tangga. Perjalanan kalau orang sehat 40 menit. Saya mungkin sejam lebih, saudara. Kalau saya gak punya semangat,
Udah aja saya di perahu, diam aja saudara, tidur saudara. Tapi saya bilang saya mau sampai di puncak dan saya foto bersama. Kami bangun jam 5 pagi, kemudian turun diantarkan skoci. Dan saya mulai naik anak tangga 1, Yuli dengan sabar. Yuli hanya kasih support. Kok 1 langkah naik, 1 langkah naik, 1 langkah naik. Bayangkan saudara, itu terus diucapkan. Naik cuman 1 langkah. Dengan sabar terus naik 1 lagi. Keringetan sudah mulai basah saudara di sini. Saya bilang semangat. Naik terus, naik. Akhirnya jam 7 kami sudah di puncaknya. Memang gak kelihatan jelas saudara. Samar-samar dikit sama lautnya gitu. Tapi saya merasakan Tuhan terima kasih. Saya sudah sampai di puncak. Nah, saya dapat ilustrasi ini. Kalau saya gak semangat, itu ada 4 pos. Pos 1 saya bilang ini, Yul, udah saya gak lanjut lagi. Yuli naik aja. Saya gak bisa lihat puncaknya saudara. Walaupun saya gak jelas. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di puncaknya, dibutuhkan semangat saja. Penglihatan saya cuma 5%. Saudara. Saya katakan, Yul, kalaupun ada orang yang naik dengan kakinya punya sebelah pakai tongkat, kalau dia punya semangat, maka dia akan sampai di puncak. Saudara, katakan amin. Saudara akan mengalami sampai puncaknya bersama Kristus ketika saudara punya semangat untuk datang sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita punya semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Lebih dari nafasku Bapa. Saudara, apa yang paling penting di dalam hidupmu saat ini? Uangkah? Atau harta saudara? Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, uang deposito yang banyak? Apapun yang saudara miliki, saya mengatakan dalam diri saya, yang paling utama di dalam dunia ini adalah nafas kita. Kita masih bisa bernafas. Ada banyak orang di rumah sakit yang tidak bisa bernapas, dan saya pernah mengalami COVID-19 di opname saudara. Betapa sulitnya bernafas. Tapi ketika saya bisa memahami, Tuhan, aku perlu nafas setiap hari. Aku bisa hidup karena aku bernafas. Dan ada yang jauh lebih penting. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari nafasku Tuhan. Mari saudara angkat pujian ini menjadi doa kita. Lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku Bapa. Amin. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ini jadi doa kami Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Tuhan, aku rindu. Bapa, Kita renungkan pujian ini saudara. pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu.
masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tangan, taruhkan tangan kanan di dada saudara. pegang tanganku. Nikmati hadirat Tuhan pagi ini, Yesus, menyentuh saudara dan saya. aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Lebih nafasku Bapa. ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saudara, sambil musik berjalan, saya ingin bertanya kepada saudara sekali lagi. Adakah di tempat ini, selama engkau mengikut Kristus, kita belum mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Masih banyak syarat yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kasih kita kepada Tuhan terhambat oleh banyak syarat yang terjadi di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Juga gak pakai syarat. Mengasihi Tuhan kalau waktunya senggang. Mengasihi Tuhan kalau waktunya bisa. Mengasihi Tuhan kalau waktunya kosong. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan akhir-akhir ini? Apakah sungguh-sungguh saudara mengasihi Tuhan? Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan akhir-akhir ini? Bagaimana saat teduhmu dengan Tuhan akhir-akhir ini? Bagaimana dengan doa pribadimu hari-hari ini? Adakah di tempat ini yang tubuhnya selalu rajin datang ke gereja, tapi hatimu mengalami kekeringan di dalam Tuhan? Karena engkau pakai syarat, terlalu banyak syarat di dalam hidupmu. Dan engkau masih ada yang mungkin kecewa kepada Tuhan. Bahkan mungkin di dalam keluargamu ada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan karena kecewa kepada Tuhan. Tuhan begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan saya merasakan sampai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saya merasakan Tuhan begitu mengasihi saya. Saya percaya Tuhan juga sangat mengasihi saudara. Jangan pernah kita jawab dengan pileo, saudara. Jawab, katakan, Tuhan,
Apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun? Saudara katakan, agape Tuhan. Agape. Aku mau mengasihi Tuhan gak pakai syarat. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, diberkati atau tidak diberkati, aku tetap mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan bilang, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Saudara jawab, agape Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap mengasihi Tuhan. Mari angkat hatimu. Kalau engkau punya beban yang berat hari ini, taruhkan tangan di dada, sebelah tangan kananmu simpan di dada. Kita mau nyanyi lagu ini dan nanti kita berdoa sama-sama. Lebih nafasku, aku mau mengasihi Tuhan lebih dari nafasku Tuhan. Karena aku setiap hari perlu kasih-Mu Tuhan. Aku perlu berjalan selalu bersama-Mu Tuhan. Oh ya Bapa, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Taruhkan tangan di dada, tangan kanan saudara yang saudara mengalami beban yang berat. Tangan kiri saudara kepala, rasakan tangan Tuhan memegang saudara. Yang pertama saya mau berdoa buat saudara yang masih merasakan keraguan-raguan kasih Tuhan buat saudara dan saya. Saudara yang masih ragu-ragu di dalam Tuhan, katakan di hatimu, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya orang berdosa Tuhan. Saya semestinya tidak selamat, harusnya saya binasa. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat saya, Engkau mengampuni dosa saya. Engkau mengembalikan saya kepada kasih-Mu yang mula-mula. Jadilah Tuhan dan Raja di hati saya. Memerintahlah menjadi pembesar di dalam hidup saya. Engkau yang mengendalikan seluruh hidup saya. Engkau yang membawa hidup saya menjadi lebih berarti Tuhan Yesus. Dan saya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan setiap keraguan-raguan itu. Dan aku mau menjadi seturut kehendak Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang tahu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, saya mau berdoa buat saudara yang engkau setia beribadah ke gereja, tapi rohanimu mengalami kekeringan. Engkau gak pernah saat teduh, engkau gak pernah doa sama Tuhan. Engkau sibuk bekerja atau mungkin engkau sibuk kuliah, engkau sibuk beraktivitas yang lain. Engkau gak sempat baca firman tiap hari. Engkau gak sempat berdoa sama Tuhan. Engkau gak sempat minta pimpinan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu engkau mengalami kekeringan di dalam Tuhan. Engkau gak tahu tujuan hidupmu. Dan seringkali engkau merasa gagal di dalam hidupmu. Engkau seringkali mengalami jalan buntu di dalam hidupmu. Mari saudara, taruhkan tangan di dada. Tangan sebelah engkau kepalkan, merasakan pimpinan tangan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, hamba mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Saat ini kami yang sedang dalam kekeringan rohani, turunlah urapan semangat yang luar biasa, memenuhi setiap saudara, bagai embun pagi yang turun setiap hari.
memenuhi saudara dan saya. Terimalah semangat yang luar biasa dari Tuhan, yang membuat engkau menjadi seorang yang haus kepada Tuhan. Engkau menjadi seorang pemburu Tuhan di dalam hidupmu. Hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh semangat, hari-hari yang terus mencari Tuhan, dan engkau sampai ke puncak Tuhan. Engkau menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Diberkatilah di dalam keluargamu, diberkatilah di dalam pekerjaanmu, diberkatilah dalam kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu, di dalam seluruh aspek hidupmu. Engkau mengalami berkat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, engkau yang mungkin mengalami sakit secara permanen, jangan takut. Apapun penyakitmu, taruhkan tangan di dada. Saya mau berdoa. Tuhan, hari ini Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba mengasihi mereka yang sakit saat ini. Hamba pun mengalaminya, Tuhan. Kalau Engkau memberikan kekuatan buat hamba untuk menatap ke depan, bahwa hidup di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mungkin sakitnya belum selesai hari ini, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan Engkau memiliki pengharapan ke depan. Engkau menjadi umat pemenang, umat yang terus menjadi umat yang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa. Jadikan pujian ini doa kita sebelum kita selesai. Yes, Tuhan. Berjalan bersampingmu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Amin. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, oh Tuhanku ya Bapa, untuk selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh, jadilah umat pemenang ketika Engkau pulang. Rasakan kasih-Mu yang tak terbatas untuk mengasihi Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih hamba selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi kebenaran-Mu akan nyata dan hidup di dalam semua jemaat-Mu, yaitu kami orang-orang percaya. Materaikan menjadi kebenaran yang hakiki di dalam hidup kami. Haleluya. Kita semua orang percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya serahkan kepada Om Yohanes. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang Tuhan limpahkan kepada kita. Pagi ini kita bersama-sama bisa beribadat kepada Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Saudara Wawan. Saudara, mengiring kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan bukan satu hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi satu hal, saudara-saudara, jangan takut. Karena kita tidak berjalan sendiri,
tapi bersama-sama dengan Tuhan yang sudah memanggil kita, memelihara, melindungi, memberkati. Saya berani berkata demikian sebab saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, sampai dalam usia seperti ini. Kemarin pada hari Sabtu, saya mengajak Ichwan mengantar saya ke Cimahi. Minggu yang lalu, itu teman saya umurnya beda 2 tahun, dia ada 85 dan saya masuk 83. Dia lebih awal sekolah teologi ya. Dan kemudian saya menyusul dan mengenal dia di asrama. Dan dia melayani di Cimahi di Gereja Sidang Jemaat Allah. Ya. Dan ketemu juga dengan saya ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan mengajar di sekolah sebagai guru agama Kristen. Waktu itu saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah memikirkan, saya pernah ke Majalengka 1 tahun saya mengabdi di sana, tidak meminta apapun. Saya sudah datang kepada pimpinannya, berikan diploma saya ini, saya akan membantu di sini sukarelawan. Ya, apa yang menarik saya ke sana? Karena di daerah itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan dengan cara yang tidak benar. Tapi saya datang ke sana tidak ngomong apapun juga. Ngajar di sana, ngajar biasa. Tapi ada kesempatan murid-murid itu berbicara kepada saya, di sini begini, gimana? Saya baru kemudian mengarahkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya tidak tunjuk diri 1 tahun, tapi satu pengalaman yang indah kepada saya. Saya berpikir kalau Tuhan menghendaki saya menjadi guru di sekolah teologi, sudah ada tawaran waktu itu. Stanley Heath, ya, pendiri Tyrannus pernah datang kepada saya memberikan buku-buku, meminta saya membantu mengajar. Direktur saya di sana mengajak saya pindah ke Sulawesi, ya, di Tomohon, membantu dia juga di sekolah teologi. Tapi saya sudah berpikir sekolah teologi ini lingkupnya kecil, beberapa orang saja di sana. Nanti setahun lagi kemudian paling ada 20 dan sebagainya. Saya ingin mencapai banyak jiwa, dan satu-satunya pilihan saya mengajar di sekolah. Di sana paling banyak. Kalau misalnya 1 tahun terima 2 kelas, paling sedikitnya 60. Sekarang SMP, SMA, 2 kelas, 30, 60, 120 murid baru. Saya memilih itu dan Tuhan izinkan. Tidak minta, tidak melamar, tapi Tuhan memberikan kesempatan itu. Saudara, jangan takut di dalam kita mengiring kepada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dalam pimpinan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah lemah. Saudara ingat Petrus, dia satu-satunya murid yang mengikuti Tuhan Yesus ke pengadilan Pilatus. Ketika dia berada di sana berdiam di perapian, ada seorang perempuan, ini murid dia. Petrus berkata apa? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dan seorang lain mengatakan, benar, dia pengikutnya. Bahasanya satu bahasa dengan itu. Ya, jadi pembicaraannya, bahasanya sama satu daerah dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus berkata, sumpah aku tidak mengenal dia. Padahal 3,5 tahun Tuhan membimbing dengan penuh kasih. Kenapa? Karena hidupnya memang belum diubahkan. Masih di dalam kedagingan, belum diubahkan. Tetapi setelah dia diubahkan, dia berkata, aku rela mati disalibkan. Tapi kalau aku dihukumkan disalibkan, jangan aku disalibkan dengan kepalaku di atas, tapi di bawah. Rasul Paulus yang dulu membenci orang Kristen, menganiaya orang Kristen, waktu dia bertaubat, dia mati dihukum oleh tentara Romawi, dipenggal kepalanya. Itu penyerahan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, kita memang tidak bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu tanpa pertolongan Tuhan. Tapi kita akan bersama-sama berserah kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian.
kuatkanlah oleh roh-Mu yang Tuhan. Ya Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam suasana yang tenang, suasana yang baik, kami bisa bersama-sama memuliakan, membesarkan nama Tuhan, menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kecil sekalipun tugas yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan berkati supaya semuanya ini bisa mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik pemain musik, pemimpin pujian, OHP, sound system, dan lain-lain Tuhan. Berkati supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa, utama buat Wawan yang setelah mengalami operasi, kami mohon jamahan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan sendiri yang mampu menolong, memberikan kesembuhan yang sempurna. Hamba yakin dan percaya kalau di dalam Alkitab, walaupun ribuan tahun yang lalu terjadi, Bartimius yang buta, yang sudah tidak bisa melihat sama sekali, Tuhan bisa pulihkan, bisa melihat kembali. Dan sekarang ini kami juga yakin Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mampu menolong setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan pada Tuhan. Jamah Wawan dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Juga kalau ada di antara jemaat kami dalam keadaan sakit ya Tuhan, Tuhan akan tilik jamah mereka juga dan berikan kesembuhan yang sempurna. Penuhi dengan damai sejahtera, sukacita surgawi, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan secara total. Biar seluruh kehidupan kami bisa kami nikmati alangkah indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan akan pimpin pelihara seluruh jemaat yang akan meninggalkan rumah Tuhan, pulang ke rumah mereka masing-masing. Lindungi di dalam perjalanan, bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus, supaya sampai tinggal di rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara umat-Mu yang seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah untuk kehidupannya. Berkati mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Hamba yakin percaya kami punya Allah yang hidup, Allah Yehova Rafa, Allah tabib kami yang heran, akan menolong segala kelemahan hidup kita, jasmani, rohani. Ya, Tuhan akan menolong kami. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.
kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.